Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vimas Wilanda, Agnes Sweet, Denny Saputra, Florencia Galuh, Ismiana Aini Nurhima. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, yaitu jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat editor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu akuntan publik. Itu terdapat external auditor atau independent auditor. Yang kedua yaitu pemeriksa internal, yaitu internal auditor sendiri. Dan yang ketiga yaitu auditor pemerintah atau government auditor, seperti BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, atau inspektorat di Departemen Pemerintah. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus ada yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terus ada yang kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengolahan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1. Pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Tujuannya untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasilnya yaitu opini atas laporan keuangan. Lingkup pemeriksaannya yaitu seluruh laporan keuangan. Dan waktu pemeriksaannya reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi pokok sudah ditentukan, yaitu laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Kriterianya yaitu kerangka pelaporan keuangan, SAP atau SAK, dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasinya tidak wajib. Selanjutnya, pemeriksaan kinerja. Tujuannya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat menolong ke arah perbaikan. Hasilnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Lingkup pemeriksaannya lebih spesifik dan waktu pemeriksaannya tidak reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi pokok perlu ditentukan sesuai dengan lingkup pemeriksaan. Kriterianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
best practice, dan lain-lain. Serta rekomendasinya tidak wajib. Selanjutnya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam bentuk kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Hasilnya, kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan lebih spesifik dan waktu pemeriksaan tidak reguler atau berkala. Hal pokok atau informasi pokoknya perlu ditentukan sesuai dengan lingkup pemeriksaan. Kriterianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rekomendasinya tidak wajib. Perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. Sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada standar pemeriksaan keuangan. Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN. Lampiran peraturan terdiri dari kerangka konseptual, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Yang E, asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi yang sebelumnya. F. Tahapan pemeriksa. 1. Perencanaan pemeriksaan. Itu terdapat 8. Yang pertama itu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, penentuan metode uji petik. Yang kedua itu ada pelaksanaan pemeriksaan. Dibagi menjadi 7. Yang pertama, pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian, penyesuaian prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian substantif, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi, perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. 3. Pelaporan pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian
penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Yang kedua itu penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan, penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas laporan keuangan. Fungsi dari LHP: 1. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. 2. Menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan. 3. Bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. 4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut. Oke, selanjutnya ada prinsip laporan yang baik. Yang pertama itu tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan juga ringkas. Opini atas kewajiban laporan keuangan yaitu ada 4, yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian. 3. Tidak wajar. 4. Pernyataan menolak memberikan pendapat. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama adalah pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti, keadaan di luar kendali entitas, keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, pembatasan oleh manajemen. Yang kedua yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, penetapan kebijakan akuntansi terpilih, kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dasar penetapan opini yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2. Kecukupan pengungkapan, 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keempat efektivitas sistem pengendalian internal. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.